Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Nur Aini, kelas Manajemen 22A, NPM 22411037. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen hutang. Pertama, kita membahas tentang pengertian dari manajemen hutang. Manajemen hutang adalah rencana pembayaran yang diatur melalui pihak ketiga atau agen konseling kredit yang menetapkan jadwal dan ketentuan pembayaran baru yang dapat membantu kamu membayar utang dengan lebih terjangkau sesuai kemampuan membayar saat ini atau malah lebih cepat. Manajemen utang biasanya ditawarkan kepada peminjam yang dianggap oleh konselor kredit tidak dapat membayar kembali pinjaman mereka berdasarkan tinjauan keuangan mereka. Rencana pengelolaan utang umumnya mencakup utang tanpa jaminan. Pinjaman tidak dijamin dengan anjuran, seperti utang kartu kredit, KTA, atau KPR. Manajemen utang adalah proses pembayaran utang yang memang dimaksudkan untuk membantu orang yang terlibat utang. Banyak perusahaan khusus bergerak di bidang konseling kredit menawarkan rencana manajemen utang untuk membantu orang yang terlibat utang dan kredit yang besar agar kondisi keuangan mereka stabil. Jadi, manajemen hutang ini dapat memberikan solusi untuk kita dapat melunasi hutangnya secara baik dan tidak adanya kesalahan. Makanya manajemen hutang ini dapat memberikan tips-tips atau konseling sebagaimana untuk pembayaran hutang. Selanjutnya, tujuan dari manajemen hutang. Untuk menjamin bahwa perusahaan memiliki kecukupan kas, yaitu kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan kas bagi setiap tujuan yang penting bagi kesatuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang dari perusahaan. Jadi, tidak hanya untuk menghindari ketidakmampuan untuk membayar hutang atau kebangkrutan. Tujuan yang lebih spesifik dari manajemen hutang dapat mencakup seperti hal-hal berikut. Yang pertama itu pencatatan dan pengungkapan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim diterima mengenai kewajiban keuangan perusahaan. Yang kedua, pelaporan hutang perusahaan dalam bentuk selayaknya, sebagaimana diharuskan oleh perjanjian atau persetujuan kredit. Lalu yang ketiga, melalui perencanaan dan pengendalian yang efektif, memelihara suatu struktur keuangan yang sehat, termasuk memelihara hubungan yang wajar antara hutang dengan modal sendiri. Lalu, kelanjutan dari kemampuan untuk mendapatkan dana-dana pinjaman yang diperlukan tepat waktu pada waktunya dan dengan beban biaya yang bersaing. Yang terakhir, tujuan dari manajemen hutang yaitu untuk melaksanakan dan memelihara pengendalian yang membatasi komitmen dalam batas-batas yang ditetapkan dengan baik sehingga mereka pada akhirnya tidak menjadikan hutang berlebihan dan sangat memberatkan bagi perusahaan yang sedang mereka jalankan. Selanjutnya, dalam manajemen hutang terdapat yang namanya hutang lancar. Hutang lancar atau current liabilities. Secara umum, hutang-hutang yang diklasifikasikan sebagai hutang lancar adalah hutang-hutang yang harus dibayar dalam masa siklus operasi, yaitu biasanya dalam masa 1 tahun. Pentingnya pemisahan hutang lancar dari hutang lain terletak dalam peranan yang dimainkan oleh berbagai resiko keuangan, antara lain current ratio, sewaktu dana dipinjam. Lalu
Apa saja sih yang termasuk dalam hutang lancar? Hal-hal yang termasuk dalam hutang lancar, yang pertama itu ada wesel bayar, yang kedua ada hutang dagang. Hutang dagang ini meliputi seperti biaya-biaya yang ditangguhkan, pajak penghasilan yang masih harus dibayar. Lalu yang termasuk hutang lancar juga seperti hutang jangka panjang. Pertama kita akan membahas tentang yang wesel bayar ya. Jadi, wesel bayar dibuat oleh perusahaan yang mempunyai kewajiban utang terhadap pihak lain. Wesel bayar bisa juga disebut sebagai utang wesel. Wesel bayar merupakan perjanjian tertulis yang dibuat perusahaan untuk membayar kepada kreditur sejumlah tertentu termasuk bunga pada tingkat yang disepakati. Itu yang dimaksud wesel bayar atau wesel hutang. Lalu ada yang namanya hutang dagang. Hutang dagang itu merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang sangat singkat. Kewajiban ini bisa ditimbulkan karena pembelian bahan oleh perusahaan dagang atau karena pembelian barang dagangan oleh perusahaan yang bergerak di bidang usaha, perdagangan besar, atau eceran secara kredit. Lalu yang hutang lancar itu ada yang namanya hutang jangka panjang. Apa sih hutang jangka panjang itu? Hutang jangka panjang itu adalah jenis utang yang jangka waktu pelunasannya itu lebih dari 1 tahun. Itu yang dimaksud utang jangka waktu panjang. Utang ini bisa berlangsung bahkan hingga puluhan tahun. Tipe utangnya pun banyak, dapat berbentuk bermacam-macam. Mulai dari obligasi, hipotek, pinjaman bank, surat utang, dan lain-lain. Utang jangka panjang ini biasanya karena perlunya modal dalam pembuatan usaha, suatu bisnis. Lalu, hutang lancar itu memiliki manajemen hutang lancar. Jadi, pertimbangan manajemen mengenai tingkat yang dapat diterima itu ada yang namanya current ratio. Current ratio itu yaitu menunjukkan hubungan suatu harta lancar terhadap hutang lancar. Jadi, harta lancar itu seperti pendapatan bersih dikurangi oleh hutang-hutang lancar agar tidak terjadi kesetimpangan dan semuanya bisa terbayarkan. Lalu yaitu ada namanya modal kerja bersih yang minimum. Modal kerja bersih didefinisikan sebagai selisih antara harta lancar dengan hutang lancar. Lalu yang terakhir ada yang namanya limit atas total hutang. Limit ketiga yang akan dipertimbangkan dalam mengelola hutang ialah suatu jumlah total dalam hubungan dengan modal sendiri. Itu yang disebut dengan manajemen hutang lancar. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan terkait dengan manajemen hutang lancar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.